Oke, dari Yoga 505, Mas Tama, kalau saat news apakah spread akan melebar dan ketika profit saat news apakah sulit buat close open posisi? Jadi harus pakai stop loss profit. Kalau benar apakah trading saat news itu tidak bagus karena risk and reward bakal sulit terukur? Kalau bakal sulit terukur, jawabannya adalah iya, karena spreadnya melebar. Contoh, harga sekarang seperti ini. Nah, harga sekarang itu di sini. Biasanya kan ada dua tuh, bid sama ask. Istilah gampangnya itu harga market dan harga broker. Nah, istilah gampangnya yang biru harga broker ya. Nah, itu segini. Jadi misalkan stop loss kalian itu ditaruh di sini. Jika harga marketnya kesentuh, kan langsung ketutup otomatis. Oke, bukan harga brokernya yang hitam. Kalau TP kebalik, kalau TP juga sama, harga yang di sini yang harus terkena. Jadi walaupun harga yang di MetaTrader itu ini, yang harga di MetaTrader itu nyentuh harga TP, itu belum tentu terkena TP karena yang kesentuh harus yang di bawah. Kalian bisa aktifin bid sama ask di MetaTrader, nanti kelihatan dua garis kayak gini. Jadi belum tentu terkena TP, yang terkena TP harus harga yang di bawah. Menariknya ketika ada berita itu spreadnya nggak segini Pak, spreadnya bisa jadi segini. Nah, spreadnya itu lebar banget. Jadi walaupun harga itu udah naik secara drastis di sini, harganya contoh harganya udah naik segitu, tetapi harga marketnya masih belum karena harga di broker mahal banget, itu belum terkena TP. Jadi agak susah ketika trading saat news kayak gitu. Maka dari itu saya jarang banget trading saat news sekarang. Welcome to Astral Question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Deep Guy 9030, ilmu mahal bang, makasih. Cuma masih bingung kalau tren cepet banget berubah cuman 3 hari kayak di BTC tajam banget naik turunnya, tunggu retestnya tebel banget candlenya, pendek-pendek juga bingung. Oke, untuk pair itu ada beberapa yang menarik. Contoh Bitcoin itu kalau dilihat, nah gini, ada kenaikan kemudian konsolidasi naik drastis banget, turunnya itu jarang banget. Untuk koreksi turun jarang banget. Jadi ketika naik terus ya harga itu naik. Biasanya untuk BTC kayak gitu, untuk indeks biasanya juga kayak gitu, jarang untuk koreksi. Jadi saya saranin jangan terlalu banyak pair dulu Pak, pair dikit-dikit aja kayak pair Euro USD, USD JPY, coba dulu. Itu Bapak cek atau Bapak backtest atau Bapak lihat tuh pergerakan ketika konsolidasi pair ini tuh seringnya gimana nih. Nah kayak gitu. Jadi sering retest apa enggak, atau sering nggak retest. Jadi Bapak bisa paham kayak BTC ini jarang banget retest, jadi rugi kalau kita nunggu retest di BTC. Mungkin pakai buy stop itu bisa. Jadi pasang jebakan kalau orang katanya di sini. Ketika konsolidasi break berarti nah, itu bisa kayak gitu. Dari Suyat 0 MPNG 6609, trading tanpa stop loss bagaimana bos? Oke, ini menarik. Kalau saya bilang nggak bagus, nggak bisa, karena ada beberapa orang yang harus pakai stop loss. Ini tergantung orangnya sih Pak. Pertama, trading di sini bagaimana kita mengatur resiko, itu yang penting. Cara ngatur resikonya itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang pakai stop loss, oke. Ada yang lot size-nya itu kecil banget, jadi resikonya itu hanya 0,1% dari modal. Jadi walaupun nggak pakai stop loss nggak masalah. Jadi macam-macam cara mengelola resikonya. Nah, yang kebanyakan orang salah atau yang kebanyakan orang trading kurang baik, mereka nggak paham cara ngatur resikonya, ikut-ikutan. Itu yang bikin bahaya, karena nggak bisa ngatur resiko, masuk di market habis nanti jadinya. Jadi tahu terlebih dahulu resikonya seperti apa, ngatur resikonya bagaimana yang cocok, baru trading. Kalau dibilang trading tanpa stop loss itu bagaimana? Ya tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya itu modalnya gede, resikonya kecil banget, bisa nggak pakai stop loss. Karena walaupun terseret jauh pun masih 0,1% dari modal, buat apa juga kan, nggak masalah juga. Kemudian kalau ada orang yang saya harus pakai stop loss Pak karena resiko saya per trading hanya segini, good. Nah, maka dari itu saya bilang tergantung orangnya. Oke, dari Yogi Julian Saputra, metode breakout bagusnya pakai satu time frame apakah multi time frame? Ini yang menarik dibahas ini. Breakout itu sama kayak Bitcoin tadi. Nah, kalau breakout harga naik, konsolidasi di sini menunggu break, oke, menunggu harga tembus, entah tembus yang atas atau tembus yang bawah. Nah, kebanyakan multiple time frame di sini hanya melihat trennya sebenarnya Pak. Contoh kita lihat time frame besarnya itu masih candle panjang banget, bullish, masih candle naik kencang. Oke, time frame kecilnya masih di sini, jadi harus ada kenaikan. Oke, berarti sekarang ini kemungkinan akan ada kelanjutan naik. Jadi gitu untuk multiple time frame-nya. Tetapi untuk
ngelihat breaknya hanya satu time frame, karena kalau kita contoh ini naik, nah kita lihat di time frame kecil, contoh ini time frame 1 ya, kita lihat di time frame M15 atau M30 ini udah break, candlenya itu udah lebih dari sini support dan resistennya ya. Maka dari itu saya lihat ketika Bapak melihat konsolidasi di H1, ya udah pakai time frame H1 aja untuk melihatnya biar lebih enak. Oke, dari user PC3H7V, cara buat akun demo di MetaTrader. Jadi untuk akun demo sebenarnya Bapak nggak perlu buka broker dulu, itu nggak masalah, nggak usah, nggak apa-apa, langsung di MetaTrader aja bisa. Oke, pertama pasti download dulu MetaTrader-nya, MetaTrader 5 kalau saya saranin. Kemudian masuk ke akun plus MetaQuote software ini, klik, kemudian demo akun yang atas diklik aja. Oke. Nah, kemudian untuk nomornya adalah di random aja, add.com itu juga bisa. Kemudian accept dan register. Oke, udah bisa, kemudian klik start. Nah, langsung bisa kalian trading dengan demo account, langsung bisa. Jadi nggak perlu daftar di broker sebenarnya untuk buka demo account. Dari Rock F2P, Bang request bikin sekolah trading membaca menganalisa news. Ada kok Pak di sini, saya berikan di sini ya. Dari video hiburan 784, info cara trading di Quotex, kakak biar cuan, saya los saja. Quotex di sini adalah binary option. Jadi yang lagi rame dulu itu ya Quotex sama Binomo ini Pak, sama. Kalau saran saya mungkin stop aja di Quotex dan trading yang benar, trading forex saja hampir sama kok untuk cara analisanya dan lain-lain. Cuma kalau saran saya mending tutup aja, ganti di forex kalau saran saya sih. Oke, dari Anonymous Jowo, Mas Rizky kalau trade gold paling menguntungkan sesi apa ya? Yang grafiknya lebih stabil, maksudnya terima kasih banyak sebelumnya. Kalau gold sebenarnya agak menarik Pak, terkadang Asia Session itu bagus banget. Itu saya juga heran itu, kenapa ke Asia bagus. Bapak bisa cek sendiri di indikator, kemudian dicari aja di sini FX Market Session gitu, Market Session. Nah, nanti kelihatan contoh di XAUUSD. Ini lihat Asia Session itu konsolidasi, London konsolidasi, New York kencang. Oke, nah ini kemarin saya bilang Tokyo kencang, London konsolidasi, New York konsolidasi. Tapi kebanyakan kalau Bapak lihat Tokyo, London, New York baru boom. Jadi kalau saran saya kalau mau trading gold itu di sesi New York atau jam 7, sekarang jam 8. Jadi setiap 6 bulan sekali kalau nggak salah itu berubah. Kalau sekarang jam 8, kalau sebelumnya jam 7, nanti bulan apa gitu berubah lagi. Jadi kalian bisa cek di Forex Time Converter, nanti dicek di sana. Ini yang paling atas, kemudian kasih Asia Jakarta, nanti keluar New York Session, ini New York jam 8 malam. Nanti kalau jam 7 nanti dilihat lagi di sana. Itu dari saya, see you next video, bye bye.